Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para praktikum petrografi tahun 2025. Kenalkan, di sini saya Alif Abdullah, mewakili dari tim asisten praktikum petrografi acara batuan sedimen karbona. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang metode point counting. Jadi metode point counting ini sendiri adalah metode analisis petrografi yang dilakukan untuk menganalisis dari komposisi suatu batuan pada sayatan tipis batuan dalam beberapa medan pandang. Nah, dilakukan dengan cara memberikan grid pada setiap medan pandang sampel sayatan tipis yang telah didokumentasikan menggunakan software Image Focus Alpha. Nah, setelah itu setiap komponen batuan sedimen yang berada pada suatu titik perpotongan antara garis vertikal dan horizontal akan diidentifikasi jenisnya. Contohnya seperti ini, dibuat grid atau garis vertikal dan horizontal, kemudian di masing-masing perpotongan titik ini titik-titik perpotongan garis ini akan dilakukan analisis dia komposisinya apa, kemudian akan diakumulasikan seperti itu. Nah, ini bermanfaat untuk pengklasifikasian batuan sedimen, khususnya batuan sedimen karbonat, karena memiliki jumlah komposisinya itu rinci. Jadi antara komposisi yang berdekatan itu bisa mengontrol jenis klasifikasi batuan yang berbeda seperti itu. Nah, langsung saja untuk tutorial yang pertama, kita akan masuk ke tutorial untuk install dari software Image Focus Alpha yang akan digunakan dalam metode point counting pada kali ini. Jadi langsung saja teman-teman masuk ke website www.euromax.com/en/download. Nah, di sini kita ada beberapa versi ya dari software yang bisa di-download. Nah, di sini kita akan gunakan yang Image Focus Alpha. Jadi langsung aja teman-teman double klik di bagian yang Image Focus Alpha untuk memulai proses downloadnya. Nah, di sini teman-teman tinggal tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Nah, di sini saya sebelumnya sudah sempat mendownload softwarenya. Jadi kita langsung aja ke installannya ya. Nah, di sini di hasil downloadnya akan dihasilkan file yang berbentuk zip seperti ini. Nah, ini langsung aja teman-teman diekstrak ya. Setelah diekstrak nanti akan didapatkan folder seperti ini. Kemudian teman-teman untuk menginstalnya pilih yang file type-nya application dengan size-nya yang paling besar ya, yang formatnya setup. Kemudian di double klik aja untuk memulai installannya. Tinggal diinstal seperti biasa, klik yes. Ini di next aja, diinstal. Kemudian ditunggu aja sampai proses installnya selesai. Ini di checklist, kemudian kita klik finish sehingga nanti dia akan membuka secara otomatis untuk softwarenya. Nah, ini kita tutup dulu sementara. Kita beralih ke penyiapan dari file yang akan dilakukan point counting ya. Jadi teman-teman harus siapkan dulu foto atau hasil dokumentasi dari sayatan tipis yang udah teman-teman lakukan analisis di laboratorium. Di sini kan didapatkan medan pandangnya berbentuk lingkaran ya. Nah, ini kita edit dulu, kita crop supaya berbentuk persegi atau square. Di sini kita pilih yang square, kemudian dari perseginya ini kita posisikan berada di tengah-tengah dari medan pandang sampai seluruh medan pandangnya ini memenuhi dari seluruh persegi yang udah kita buat di sini. Kemudian di save saja. Kalau udah di save, kita akan sesuaikan lagi resolusinya. Di resize image, pilih 3 titik ini, kemudian resize image, kemudian kita pilih 2080 kali 2080 pixel, kemudian di save. Disesuaikan juga, boleh disesuaikan untuk penamaannya, misalnya medan pandang berapa di peraga apa. Misalnya di sini peraga KPP 1, medan pandang 1. Kemudian di save. Udah. Kalau udah tersave, kita balik lagi ke software Image Focus Alpha.
Nah, di sini untuk memasukkan file fotonya, klik yang file, kemudian open image, kemudian dicari tempat kita menyimpan foto yang tadi, open. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah men-setting softwarenya supaya muncul grid-gridnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman belum pernah setting gridnya, kita akan buat gridnya itu di bagian view, grids, kemudian divide, kemudian diisikan 200 pixel. Jadi nanti di sini akan dihasilkan seperti ini. Nah, jadi software akan membagi medan pandangnya ini menjadi masing-masing 200 kali 200 pixel. Nah, jadi kalau dihitung nanti akan ada 10 kali 10 garis begitu ya, sehingga nanti dihasilkan sebanyak 100 titik perpotongan. Nah, syaratnya point counting tadi kan harus terdapat setidaknya 300 titik point counting pada satu sayatan tipis. Jadi pada satu sayatan tipis itu nanti teman-teman akan melakukan dokumentasi dan point counting pada 3 medan pandang, dengan masing-masing medan pandangnya terdapat 100 titik seperti ini. Nah, ini bisa kita zoom in zoom out dengan cara tekan kontrol diikuti dengan scroll up atau scroll down. Nah, di sini kemudian kita langsung aja masuk ke point countingnya ya. Bisa dipilih yang proses, segmentation and count, kemudian pilih yang manual. Nah, kita harus buat dulu seperti legendanya ya, legenda dari tiap-tiap warna yang akan kita gunakan dalam point counting, disesuaikan seperti yang ada di PPT ini. Jadi untuk porositas digunakan titik warna biru, kalsit warna cyan atau biru muda, foraminifera besar warna merah, dan sebagainya. Kita masukkan satu-satu, pilih di add. Ini di type ini kita tulis aja komposisinya yang mau kita masukkan, misalnya porositas, menjadikan warna biru, medium. Oke, ditambah lagi large foram, warna merah. Oke, ini nanti juga bisa teman-teman sesuaikan untuk ukuran dan shape-nya. Nah, pokoknya dibuat aja sampai semua legenda yang ada yang dibutuhkan itu udah dimasukin kayak gitu. Nah, terus bisa teman-teman save sebagai preset supaya nanti ketika teman-teman melakukan point counting berikutnya di medan pandang atau peraga berikutnya ini langsung tersimpan seperti ini. Bisa diklik preset, kemudian save, kemudian bisa disesuaikan namanya, misalnya ini untuk legenda pada batuan karbonat, bisa aja karbonat, kemudian oke, gitu ya. Nah, ini saya langsung contohkan ke preset yang udah pernah saya buat sebelumnya. Contohnya adalah beskar ini. Nah, di sini sudah dimasukkan ya semua legendanya, ada kalsit, porositas, foram, sparit, mikrit, koral, oid, pisoid, dan sebagainya. Ini disesuaikan aja sama teman-teman yang medan pandang yang teman-teman dapetin nantinya. Misalnya ada mineral kuarsa atau mineral feldspar, apabila terlihat nanti bisa ditambahkan aja untuk legendanya. Oke. Nah, di sini saya akan lakukan point countingnya. Saya akan mencontohkan point counting untuk bagian porositas. Kita akan mendigitasi bagian porositas terlebih dahulu. Jadi untuk di batuan sedimen karbonat ini, di bagian sayatan tipis batuan sedimen karbonat biasanya itu dilakukan tambahan, di preparasinya itu ditambahkan blue dye. Jadi untuk blue dye ini sendiri ditambahkan sejenis cairan gitu ya, larutan untuk membuat dari porositas di suatu sayatan tipis ini menjadi terlihat berwarna biru seperti ini. Jadi untuk bagian yang berwarna biru-biru seperti ini itu adalah bagian yang berupa porositas. Nah, jadi untuk menandai titik-titik yang berupa porositas ini, di bagian yang porositas kita checklist di karangnya ini, kita checklist terlebih dahulu. Kemudian ini kita geser, kita singkirkan terlebih dahulu, tapi jangan di close ya, kita singkirkan aja. Terus di sini bisa kita digitasi, kita klik satu-satu bagian-bagian perpotongan garis yang merupakan isinya itu porositas. Nah, di sini bisa dilihat pada yang saya lakukan di sini ya. Ini dilakukan aja sampai semua yang berupa porositas sudah ditandain warna biru seperti itu. Nah, anggap aja nanti yang porositasnya sudah selesai semua. Terus kita beralih
ke yang komposisi berikutnya seperti itu. Nah, untuk beralih ke komposisi berikutnya, misalnya ke foraminifera besar, kita tinggal checklist di bagian foraminifera besarnya. Kemudian ini kita geser, lanjutkan digitasinya untuk yang bagian-bagian foraminifera besar. Teman-teman identifikasi bagian-bagian yang merupakan foraminifera besar, kemudian ditandai. Nah, in case misalnya teman-teman keliru melakukan digitasi seperti itu, misalnya di sini yang seharusnya porositas, terus teman-teman keliru ngeklik berupa foraminifera besar. Nah, teman-teman bisa gunakan yang bagian iris ini. Ini diklik, kemudian dipencet ke bagian yang keliru digitasi tadi, seperti itu. Seperti itu. Terus dilakukan sampai semua titik yang ada di sini udah terdigitasi seperti itu. Nah, kalau udah, saya langsung ke step berikutnya ya. Ini bisa langsung diekspor aja. Kalau yang sudah selesai bisa diekspor. Teman-teman bisa ekspor Excel-nya terlebih dahulu. Ditunggu prosesnya sebentar, nanti dia akan otomatis tersave dan terbuka di Excel. Kemudian berikutnya dia ekspor image-nya, export to image, oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti udah tersave gitu ya. Ini boleh di close. Nah, ini hasil dari yang udah kita lakukan point counting tadi. Jadi nanti teman-teman diselesaikan terlebih dahulu point countingnya sampai semuanya sudah digitasi gitu ya. Kalau sudah baru nanti boleh diekspor. Nah, kita di sini lagi. Di sini nanti akan terlihat hasil dari point counting kita, jumlahnya berapa, porositasnya ada berapa, foramnya ada berapa, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman pastikan dari total ini sudah 100. Kalau udah 100 berarti udah lengkap gitu ya, udah selesai digitasinya. Kalau belum 100 atau tidak 100 bisa dicek lagi, siapa tahu ada yang terlewat. Jangan sampai kurang apalagi lebih kayak gitu ya. Kalau udah boleh di close. Nanti hasil dari export image-nya ini teman-teman bisa cantumkan di lembar deskripsi ataupun di laporannya seperti itu. Nah, buat yang Excel-nya teman-teman bisa buka di sini, nanti akan muncul total jumlahnya, porositas, kemudian komposisi yang lainnya, kalsitnya ada berapa, large foramnya ada berapa, dan juga persentasenya. Nah, nanti teman-teman dalam satu catatan tipis teman-teman lakukan point counting ini untuk 3 medan pandang. Kemudian nanti dijadikan satu Excel, kemudian di analisis dari komposisinya, dirata-ratakan dari semua medan pandang, kemudian dimasukkan ke klasifikasi yang dipakai, baik klasifikasi Embry-Covan, klasifikasi Dunham, dan sebagainya seperti itu. Kemudian nanti hasilnya bisa diisikan aja di lembar deskripsinya, dilengkapi, kemudian dianalisis, diinterpretasikan dari jenis batuan dan jenisnya seperti itu. Demikian untuk sedikit tutorial dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.